Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Mustafidah dari Prodi S1 BGSD Universitas Budi Waluyo. Ya, di sini saya akan membawakan video tentang latihan mengajar sesuai dengan RPP yang telah saya buat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, sekarang berdoa dulu ya. Ya. Untuk hari ini siapa yang memimpin doa? Mahfud. Ya, silahkan Mahfud dipimpin doanya. Mari kawan-kawan kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Ya, sekarang menyanyikan lagu nasional. Mau menyanyi lagu apa? Gagasan Pancasila. Ya, baiklah, dimulai. Ayo dipimpin dulu. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tanda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, sudah. Sekarang Ibu mau mengecek kehadiran dulu, mengabsen. Yang pertama Adi Prastio. Hadir. Yang kedua Firna Amalia. Ada. Yang ketiga Mahfud Tabhan. Mahfud ada ndak? Ada. Selanjutnya Marsa Muntaza. Saya. Zahma Ningam. Ada. Ya, masuk semua ya. Iya. Baiklah, sekarang buka bukunya subtema 2. Kita akan belajar pembelajaran yang pertama. Mendengarkan. Di sini beberapa teman kalian akan membacakan sebuah percakapan. Silahkan dengarkan yang lain. Ayo Marsa dan Mahfud dibaca teksnya. Lomba kebersihan antar kelas tinggal 2 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan teman-teman? Menurutku kita harus segera bersiap diri. Setuju, kita harus segera gotong royong. Kemudian apa yang harus kita persiapkan? Kita harus menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Mari kita segera siapkan. Nah, dari percakapan apa yang Dayu dan teman-teman persiapkan untuk lomba kebersihan kelas? Ayo, apa saja? Coba dijawab. Melakukan gotong royong. Ya, gotong royong. Selain itu apa? Menyiapkan alat-alatnya Bu, seperti kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Ya. Nah, berarti sudah paham ya? Iya. Dan ketika membaca sebuah teks, kita harus melihat tanda bacanya. Ketika koma berarti kita berhenti sejenak, jangan lurus terus ya, jangan langsung terus bacanya. Setelah itu coba didiskusikan makna dari kemoceng, kain pel, dan juga vas. Itu kan ada gambarnya, silahkan dicocokkan kira-kira yang kemoceng itu yang mana, fungsinya untuk apa. Ayo kemoceng. Ayo kemoceng yang mana? Kemoceng untuk pembersih debu. Ya, untuk makna kemoceng tadi apa artinya kemoceng? Kemoceng untuk pembersih debu. Ya, selanjutnya kain pel. Kain pel adalah kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai. Ya,
Kemudian vas apa artinya? Vas untuk tempat bunga. Ya, berarti sudah paham semua ya. Iya. Setelah itu kita lanjut untuk membaca Kelasku Bersih Aku Bangga. Silahkan dibaca dulu. Nah, setelah kalian selesai membaca teks, apa sih isi teks yang telah kalian baca itu? Isinya itu apa? Persiapan lomba kebersihan kelas. Ya, kemudian sikap apa yang dapat diteladani? Gotong royong bekerja sama. Ya, jadi ketika kita akan membersihkan sebuah kelas, di situ kan diterangkan bahwa Dayu dan teman-temannya satu kelas itu akan mengikuti lomba bersih kelas. Nah, hal yang harus dipersiapkan itu apa? Kita harus bergotong royong untuk membersihkan kelas, bersama-sama menyiapkan alat-alat yang harus digunakan ketika nanti membersihkan kelas. Jadi kita harus bersama-sama, tidak hanya Dayu saja yang kerja, tapi semua satu kelas harus bersama-sama. Nanti ada yang menyapu, ada yang membersihkan jendela, ada yang menata meja, dan lain sebagainya. Nah, setelah membaca teks Kelasku Bersih Aku Bangga, silahkan amati gambar ruang kelas yang ada. Itu di bawah kan ada gambar ruang kelas, silahkan diamati dan sebutkan ciri-ciri apa saja sih yang terdapat pada kelas yang bersih itu apa saja. Nah, jadi bagaimana keadaan kelas yang bersih itu? Yang pertama yaitu lantai, jendela, dan juga dindingnya itu tidak berdebu. Jadi kelas yang bersih itu tidak ada debunya karena setiap hari dipiketi. Di kelas ini ada jadwal piket kan? Ada. Nah, ada, dan itu harus dijalankan sesuai jadwalnya biar kelasnya itu bersih dan rapi. Yang kedua, perabot kelas tertata dengan baik. Nah, meja, kursi itu ditata dengan baik. Enggak ada yang satu mundur, yang satu maju, itu tidak. Semua tertata dengan rapi. Dan juga meja tidak boleh dicoret. Coret tidak boleh, itu kalau mejanya dicoret-coret nanti itu akan kotor dan dipandang tidak enak. Yang selanjutnya ada hiasan di dinding. Jadi kelas yang rapi itu juga ada hiasannya di dinding supaya kita bersemangat sekolahnya. Tidak hanya tembok saja polos, tapi ada hiasannya, kata-kata motivasi. Bisa juga gambar presiden kan pasti ada ya. Siapa presiden kita? Presiden Indonesia? Pak Joko Widodo. Nah, Pak Joko Widodo itu setiap kelas harus ada gambar presiden. Nah, setelah kalian mengamati gambar yang ada pada buku, silahkan membuat laporan dari pengamatan tersebut. Tadi sudah kita bahas bersama-sama dari ciri-ciri kelas yang bersih itu seperti apa. Silahkan tuliskan laporan hasil pengamatan kalian. Menulis dengan menggunakan ejaan yang tepat. Nanti ibu akan memutar sambil kalian mengerjakan. Ibu akan mengajari bagaimana cara menggunakan ejaan yang benar. Nah, ketika dalam menyapu kelas, kita juga bisa bergerak menyapu dengan dilakukan menggunakan gerakan tari, yaitu dengan pertama kepala menoleh ke kanan, kemudian tangan kanan di bawah, tangan kanan di atas, begini posisinya, dan satu kaki yang kanan maju. Nah, jadi begini, ini bisa menyapu dengan gerakan tari. Ayo dicoba semuanya mencoba ya. Berdiri semua, berdiri. Ya, berdiri, kemudian kepala menoleh ke kanan. Semua ayo, Mahfud menoleh ke kanan. Nah, tangan kiri, kemudian tangan kanannya di depan, sapunya dipegang begini, dan kaki ke depan. Nah, bisa semua? Bisa. Ini jadi ketika menyapu juga bisa
menggunakan gerakan tari. Set, set. Juga bisa kalau menghadap ke kiri dibalik. Ini. Set, set, gitu. Nah, bagaimana? Ya, praktek sekali lagi ya. Ya, sudah berdiri, kemudian kepala. Nah, setelah itu tangan kanannya di bawah, tangan kiri di atas. Udah semua itu belum itu? Ya, udah. Selanjutnya kakinya yang kaki kanan di depan dan memutar. Ya, kepala sudah ke kanan semua, tangan dan juga kaki. Ya, sudah bagus. Ya, sudah bisa semua ya. Sekarang duduk kembali. Nah, dalam tari ini nanti bisa diiringi dengan alat musik seperti halnya gendang, rebana, tamborin, dan juga tifa. Ini ketika ada alat-alatnya bisa menggunakan alat itu, kita menari dan juga diiringi alat itu. Jadi menyapu atau membersihkan kelasnya menjadi lebih bersemangat. Nah, sekarang coba perhatikan kembali gambar gendang dan juga tifa. Ya, gendangnya dan juga tifa diperhatikan. Dinding gendang membentuk pola segi 3, sedangkan dinding tifa membentuk pola segitiga dan juga segi 4. Nah, jadi segitiga itu mempunyai 3 sudut, 3 sisi, dan juga 3 titik sudut. Segi 4 mempunyai 4 sisi, 4 sudut, dan juga 4 titik sudut. Sekarang coba perhatikan gambar-gambar yang ada di bawah ini. Nah, itu ada beberapa gambar seperti halnya segitiga sama kaki, ada belah ketupat, ada segi 4, ada trapesium. Nah, gambar yang A itu apa? Memiliki berapa sisi gambar yang A? 4. Sudutnya berapa? 4. Titik sudut 4. Kalau gambar yang B, sisinya berapa? 3. Sudutnya 3. titik sudutnya 3. ya. Gambar kedua itu gambar apa tadi? Gambar segi 3. ya. Jadi sudah paham semua? Sudah. Nah, jadi apa yang dapat kita pelajari pada hari ini? Yang pertama tadi tentang kebersihan kelas, yang kedua tentang gerakan tari menyapu lantai, dan yang terakhir tentang sisi, sudut, dan juga titik sudut ya. Jadi kebersihan kelas itu sangat penting supaya kita nyaman ketika kita belajar. Jangan lupa untuk piket, ketika jadwalnya piket harus piket ya, tidak boleh tidak piket supaya kita bersih semuanya. Kemudian gerakan tari itu juga bisa diiringi dengan alat musik. Alat musiknya bisa tadi rebana, gendang, dan juga tifa, dan juga titik sudut dan sudut. Tadi udah masih ingat kan? Masih. Jika bentuknya seperti segitiga, maka titik sudutnya ada berapa? 3. Sudutnya ada 3. Ketika bentuknya seperti segi 4, berarti banyak sisinya ada 4, sudutnya ada 4, dan titik sudutnya juga ada 4 ya. Karena pembelajaran telah selesai, mari kita akhiri dengan menyanyi dulu ya, karena supaya tumbuh semangat jiwa nasionalisme maka kita menyanyi. Sekarang mau menyanyi lagu nasional atau lagu daerah? Lagu daerah. Ya, silakan dipimpin menyanyi lagu daerah. Yo, 1, 2, 3. Wakol glimpang segane dadi selatar, wakol glimpang segane dadi selatar, gundul-gundul pacul-cul gembelengan, ugi-ugi wakul-kul gembelengan, wakol glimpang segane
latar wakul ring pangsegane dadi selatar. Ya, silakan dipimpin doa terlebih dahulu sebelum kita pulang. Yuk yang bertugas. Mari kawan-kawan kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pelajaran telah usai. Semoga bisa bermanfaat ya. Amin. Sekian dari Bu Guru. Jika banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.